Tuntunan Sabda Minggu 2 Oktober tahun 2022, hari Minggu biasa yang ke-27 dalam tahun C. Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai 10. Ayat emas, ayat 6. Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengar pada hari Minggu biasa yang ke-27 dalam tahun C ini mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi berbagai tugas yang sulit, kita membutuhkan iman yang tulen. Orang yang beriman tulen berarti dia sungguh-sungguh percaya akan penyelenggaraan Tuhan. Dalam iman yang sedikit namun tulen, orang yang percaya akan tetap berani mengemban tugas-tugas yang tampaknya mustahil dan ia akan berhasil. Selain itu, dalam keyakinan tulen itu, orang akan selalu melakukan tugas kerasulannya dengan rendah hati dan tulus. Ia tidak suka menyombongkan prestasi dan tidak menuntut ganjaran dari Tuhan karena ia telah melakukan tugas kerasulannya. Sebagai anak-anak Allah, kita hendaknya meminta Allah Bapa kita untuk meningkatkan iman kita sedikit demi sedikit seperti biji sesawi, agar hati kita bertumbuh dalam cinta dan kepercayaan kepadanya. Seperti yang sudah kita tahu, ada 3 hal yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, tanah yang baik menumbuhkan iman dan menjadikan iman itu bertambah besar. Biji sesawi berukuran kecil, tetapi tumbuh menjadi tanaman yang sangat besar. Dia adalah yang terkecil dari semua benih, namun ketika tumbuh, maka dia menjadi tanaman yang besar. Demikian juga benih iman mungkin dimulai dari yang kecil, tetapi kita dapat bekerja sama dengan Yesus untuk meningkatkan iman kita dengan memastikan bahwa iman kita itu memiliki tanah yang baik untuk berkembang. Beberapa elemen atau hal-hal yang dapat membentuk tanah yang baik dari kehidupan rohani kita adalah doa, sakramen, dan pembacaan kitab suci. Kita dapat bertumbuh dalam iman dengan terus-menerus memelihara kehidupan rohani kita. Kita juga dapat berdoa dan meminta kepada Yesus seperti yang dilakukan oleh para rasul untuk meningkatkan iman kita. Yang kedua, kepercayaan melawan keraguan. Saat kita meminta Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, kita menunjukkan iman kita dengan percaya bahwa Dia akan menjawab doa kita. Kita hendaknya meminta dengan iman dan dengan tidak ragu-ragu, karena orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang dihempaskan dan diombang-ambingkan oleh angin. Kita harus mengingat bahwa Allah kita itu baik dan kita semua dipanggil untuk percaya kepadanya, bahkan ketika kita berdoa untuk apa yang tampaknya mustahil, karena semua pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Allah Bapa dari segala terang. Yang ketiga, hamba yang tidak berguna. Sebagai murid Yesus Kristus, kita memiliki kewajiban untuk bekerja membangun kerajaan Allah. Ini adalah tugas dan kewajiban kita masing-masing, dan bukan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan pujian atau terima kasih dari orang lain. Tentu saja, ketika kita telah sukarela melakukan tugas kita dalam membangun kerajaan Allah itu, maka adalah sesuatu yang bagus
kalau kita memperoleh ucapan terima kasih, akan tetapi hal itu tidak boleh menjadi motivasi utama dalam pelayanan kita kepada Allah. Intensi dan niat kita seharusnya adalah memenuhi kewajiban kita untuk mengasihi Allah di atas segala sesuatu dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dengan cara ini, maka kita akan menjadi hamba yang tidak berguna sebagaimana yang dinasihati Yesus kepada kita di dalam perikop ini. Kita memperoleh kekuatan, kemauan, dan keinginan untuk melakukan tugas kita ketika tujuan kita adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kita tidak melayani untuk keuntungan kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dan saudariku, semoga kita percaya bahwa segala sesuatu mungkin bagi Yesus, bagi Allah. Tanpa Yesus, kita hendaknya tahu bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga kita juga tidak gagal mempercayai rencana dan cinta Allah, cinta Yesus kepada kita masing-masing. Mari, sebagai hamba yang tidak berguna, kita mohon agar Allah Bapa kita memberikan kita rahmat yang kita butuhkan untuk tetap dekat dengan Yesus dalam doa, sakramen, dan sabdanya, sehingga iman kita bisa bertumbuh dan berkembang seperti biji sesawi yang bertumbuh menjadi besar dan kuat. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.